Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyatul Islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rekan-rekan semuanya, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita surat An-Nas. Setelah sebelumnya kita membahas bagaimana maksud, apa pesan yang tersimpan di dalam ayat yang pertama. Dibuka dengan perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan aku berlindung. Nabi Muhammad melalui hikmah kalimat kul perintah tadi, rupanya Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk mengatakan kepada umatnya, katakanlah a'udzu birabbin nas, aku berlindung. Maka di sini sebetulnya doa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kepada kita tata cara berdoa. Bagaimana kemudian kita berlindung diri dari sesuatu ancaman bahaya yang ada di luar tubuh kita. Perlindungan ini tidak mungkin kita minta kecuali kepada Zat yang Maha Kuasa. Maka ketika manusia meminta, sejatinya dia menyerahkan diri kepada kekuasaan yang agung. Maka ketika meminta, Allah ajarkan di ayat ini, pada ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Allah sebutkan kata atau sifat untuk dirinya. Yang pertama, sifat untuk dirinya adalah Rabbun Nas, Tuhannya manusia. Pada ayat yang kedua, sifat itu ditambah dan dikuatkan lagi dengan kata-kata Malikin Nas, yang memiliki manusia. Rekan-rekan semuanya, ini adalah tata cara yang diajarkan kepada kita semuanya. Allah mengajarkan bagaimana cara berdoa. Maka hikmah dari pembuka ayat ini, baik itu ayat 1, 2, dan ayat 3 pun demikian. Ilahin nas, Tuhannya atau sembahannya manusia. 3 ayat beruntun berbicara dan mengisahkan tentang bagaimana sifat Allah itu sendiri. Rekan-rekan semua, mari kita telaah kembali ayat ini satu demi satu, dari mulai ayat 1, 2, dan 3 yang semuanya menceritakan tentang zat Allah. Ibnu Ashur dalam tafsirnya mengatakan ayat ini tadarruj, bertahap, dari mulai kata-kata Rabb, kemudian Malik, kemudian Ilah. Rabb itu sendiri adalah Tuhan. Setiap manusia di dalam hatinya, di dalam sanubarinya nunjauh di sana meyakini keberadaan Tuhan. Entah apa yang ia namakan, bagaimana ia mendefinisikan Allah atau Tuhan. Di dalam hatinya dia pasti akan mengatakan hal itu. Orang ateis pun mengatakan dan mengimani hal ini. Maka masih menurut Ibnu Ashur dalam tafsirnya, tadarruj ini dari mulai hal yang paling kecil. Ketika manusia sadar, ketika manusia faham bahwasanya di alam semesta ini ada pemilik. Kita sudah pernah membahas apa itu kata Rabb. Rupanya Rabb itu adalah pemilik. Rabb itu adalah yang memelihara juga. Ketika manusia sadar sepenuhnya bagaimana dia ini rupanya ada yang memiliki, dia itu rupanya ada yang menjaga, maka pada waktu itu ia akan mengerti tujuan diciptakannya dan dia akan mengenal dirinya. Maka ma'rifatul insan, manusia tidak akan mampu mengenal dirinya kecuali satu jalan yang harus ia tempuh, yaitu mengenal Tuhannya terlebih dahulu. Tanpa hal itu
maka ia tidak akan mengenal dirinya. Untuk apa dia diciptakan? Untuk apa kehidupan di dunia ini? Bagaimana kemudian dia diciptakan? Semua hal ini akan terjawab jika manusia mengenal dirinya. Maka tadarruj ini dari mulai hal yang paling dasar, kemudian manusia mengimani di dalam sanubari hati kecilnya, siapapun dia, beriman atau tidak, apapun agamanya, warna kulitnya, pasti akan mengatakan ada Tuhan di alam semesta ini. Baru kemudian setelah yang mengatakan ada Tuhan, ada pemilik alam semesta ini, maka jatuhlah pada ayat yang selanjutnya, Malikin Nas. Karena alam semesta ini ada yang menguasai, maka manusia ini juga ada pemiliknya. Maka maksud dari pemilik adalah dia yang betul-betul memiliki, dia yang betul-betul memelihara. Manusia, Allah yang memiliki alam semesta, Allah pun yang memiliki. Kata-kata Malik ini adalah betul-betul Allah yang memiliki jiwa raga kita ini. Sebagai gambaran bagaimana Allah memiliki jiwa ini, kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah betul-betul kita memiliki raga yang sedang kita gunakan ini? Apakah setiap nafas yang kita tarik, yang kita hirup, betul-betul kita yang menghirupnya? Kita berkuasa atas nafas tersebut? Apakah jantung yang berdetak betul-betul kita yang mengendalikan? Kalau kita yang mengendalikan berarti kita memiliki kuasa penuh. Kapan dia harus jalan dan kapan dia berhenti? Tentu tidak. Manusia tidak memiliki kuasa atas dirinya. Bahkan kentut sekalipun kita tidak bisa mengendalikan rasa kentut itu. Kita hanya menunggu seperti apapun rasa kentut yang kita rasakan dalam tubuh kita. Tapi kalau belum datang waktunya, manusia tidak mampu mengeluarkan rasa bau yang ada di dalam tubuhnya yang namanya kentut itu. Maka Malikin Nas, Allah betul-betul memiliki manusia, hidupnya, matinya sebelum dia diciptakan, dan kemana setelah dia akan binasa. Dia binasa, Allah sudah mengatur semuanya. Maka kata-kata Malik betul-betul yang memiliki manusia. Setelah manusia meyakini di hatinya ada Tuhan, setelah itu kemudian fase setelahnya dia akan merasa dia tidak memiliki tubuh ini, tetapi Allah lah yang memiliki tubuh ini. Kemudian setelah dia betul-betul istislam, menyerah terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ayat yang ketiga ini adalah kuncinya, Ilahin Nas. Ia akan menyembah kepada sesembahan satu-satunya yang berhak untuk disembah, satu-satunya yang berhak untuk ubudiyah, Allah Subhanahu wa taala. Maka tadarruj ini dihadirkan dalam doa yang akan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah kita minta kepada Allah perlindungan. Maka beginilah tata cara kita berdoa. Allah ajarkan kepada manusia bagaimana cara engkau berdoa, maka dengan engkau menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap saat ketika kita berdoa meminta kepada Allah, gunakanlah metode yang telah digunakan di ayat ini, dengan menyebutkan sifat-sifat Allah yang agung. Kemudian setelah menyebutkan sifat-sifat Allah yang agung, barulah kemudian kita utarakan doa apa yang kita minta. Maka pada ayat pertama, kedua, dan ketiga Allah mengajarkan hal ini. Allah merintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. 3 ayat beruntun ini menceritakan dan menuturkan zat Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat ini pembuka, karena setelahnya pada ayat yang keempat Allah menuturkan apa yang harus dan apa yang hendak engkau minta dalam doamu.
dan doa atau isi doa itu pada ayat yang keempat. Setelah 3 ayat yang berlalu semuanya muqaddimah. Maka apa gerangan, apa kiranya doa yang diminta? Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini? Kita akan membahas ayat 4 pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi